Oleh Iya. karena itu saya minta sebetulnya Ibu Putri ditahan ini sekarang, saat ini ya. Karena Harusnya dia gitu ya? tidak kooperatif. Keadilannya publik terkoyak, Oke. terzolimi publik, Oke. diduga ada barang bukti yang masih disembunyikan. Soal dia Iya. punya anak, Iya. banyak juga tersangka Iya. perempuan yang pernah ditahan ya. Iya. Iya. Vanessa Angel ya ditahan Iya. juga waktu itu ya. Angelina Sondak, ini diskriminatif lah kalau menurut saya. Tiba-tiba muncul skema judi online versi yang lain. Iya. Coba nomor-nomor telepon yang tadinya Iya. disebut sebagai bandar judi masukkan ke get kontak. Ada beberapa terindikasi kepada berhubungan dengan polisi. Teman Royke Pol 94, Big Boss 303, Pak Husinda Tamu Karo, Kepala Biro apa? Kapol 8. Apa kepala Apa tuh kira-kira? kepolisian apa jenderal ini. Perlindungan judi oleh oknum polisi ada, data itu sudah ada di polisi, Sudah ada. Cuma sudah selama ini ada, didiemin gitu ya? didiemin. 80%. 80%. Pengaduan masyarakat kepada IPW itu soal kinerja reserse, menyimpang lah, berpihak lah, menjolimi lah. Ketua IPW atau Pak Sugeng pernah bilang dijadikannya Putri tersangka adalah strategi sang jenderal. Itu maksudnya gimana? Jadi begini, saya melihat ya, kalau Putri ini memang ada terlibat dalam rekayasa menghilangkan jejak, ada terlibat. Iya. Tapi kalau terkait pembunuhan ini saya agak bertanya-tanya, ya agak bertanya-tanya. Karena pernyataan Dirtipidum itu dasar pengenaan Putri itu atas keterangan saksi dan juga yang disebut circumstances evidence, ya. Apa itu circumstances evidence? Bukti yang tidak langsung atau petunjuk gitu ya. Petunjuk itu dari CCTV. Yaitu bahwa Putri ada di lokasi kejadian saat terjadinya penembakan. Ini agak lemah nih. Kalau terkena pasal pembunuhan berencana. Ini saya mau sampaikan agak lemah ya. Apakah polisi tidak tahu? Tahu saya rasa ya. Tahu. Tahu sebetulnya ya. Makanya dia tidak lakukan penahanan kan. Tapi kalau dia sudah berani kenakan 340 harus ditahan harusnya ya. Harusnya, oke. Nah, ada tujuannya apa? Menurut saya ya, ini kan analisis ya. Ditetapkannya Putri sebagai kasus pembunuhan berencana, arahnya untuk supaya Sambo dalam tanda kutip kalap. Oke. Kalap ya. Istrinya juga di ini. Jadi dia marah gitu. Karena marah dia kan punya informasi banyak sebagai polisinya polisi. Ya. Polisinya polisi. Ini analisis gatuk-matuk kali ya. Jadi nanti dibongkar gitu loh. Ngebongkar semuanya. Tujuannya itu. Oke, jadi kalau sampai itu terjadi bagus dong sebetulnya harusnya untuk membersihkan. Bagus buat rakyat sih bagus. Iya kan, oknum saling bongkar biarin aja. Apa pedulinya kita, ya kan begitu ya. Apa pedulinya rakyat kalau oknum-oknum yang jahat itu saling membongkar, ya biarin aja. Bagus buat kita ya. Iya. Kan saya pernah juga bilang loh, Bang, bahwa ketika Sambo ditahan, saya bilang ada perlawanan sebelum dan pasca Sambo ditahan. Perlawanan pertama sebelum ditahan. Itu ada sekitar saya dapat informasi 20 anggota polisi yang berusaha melindungi Sambo pada hari Jumat ketika mau ditangkap ya. Itu perlawanan tuh. Setelah Sambo menjadi tersangka, saya dapat informasi Sambo juga akan melakukan perlawanan seperti yang tadi saya bilang. Dia punya informasi banyak sebagai polisinya polisi ya. Informasi itu dia akan gunakan sebagai keluarin, menyerang dengan mendiskreditkan ya. Orang-orang yang ada di tim sus ya. Ketika saya ngomong begitu bersamaan beberapa saat sebelumnya saya ngomong adanya perlindungan terhadap judi online,
tiba-tiba muncul skema judi online versi yang lain, ya. Oke, beda versi jadi. Beda versi. Yang satu di atas versinya adalah Bapak FS, yang satu paling atas ya, paling atas ya, paling atas, yang satu lagi versinya Kabar Eskrim. FS di tengah. Enggak, FS enggak ada. Enggak. Pak Kabar Eskrim yang kemudian posisinya paling atas. Malah di situ ya. Iya. Versinya beda nih, nggak ada hubungannya sama sekali. Kenapa ada dua versi? Siapa yang benar? Siapa yang buat? Nah, Bang Uya, ya, saya tadi malam diajarin ya. Ada satu aplikasi namanya Get Contact, ya. Oke, Get Contact, iya, aku tahu. Ya, Get Contact. Nah, Bang Uya kan punya itu skema dua skema itu ya. Coba nomor-nomor telepon yang tadinya disebut sebagai bandar judi masukkan ke Get Contact, ya. Iya. Itu nanti nomor tersebut itu ditulis sama orang itu ada kaitannya dengan siapa. Ada yang bos 303 ya. Kemudian ada lagi disebut di situ temennya Bapak gitu ya. Terusnya apa itu? Indak gitu. Apa tuh? Tamu Indak. Indak itu kan satu kesatuan di ini. Coba dilihat, dicek satu-satu nanti muncul tuh di Get Contact. Itu cara kita untuk mengetahui sebetulnya. Nah, kalau dari Get Contact tadi, skema mana yang lebih akurat? Skema yang pertama yang FS di atas? Dua-duanya nyambung, ada beberapa terindikasi kepada berhubungan dengan polisi. Dua-duanya. Oke, dua-duanya nyambung. Nah, dua-duanya ini nyambung nih dengan link yang berbeda, apa mereka sebetulnya satu lingkaran? Saya tidak tahu ya, tapi saya kemarin Get Contact itu saya nggak lihat sih ya. Coba ini apa namanya apa tuh skema itu ada nggak? Jadi kita cek langsung nih Bang Uya nih, ngecek ini ada yang disebut Husindahu ya. Husindahu ini kelompok 303 kelompok Jakarta. Nomor teleponnya saya masukin ya. 0. Ini siapanya bandarnya Jakarta apa apanya nih? Yang diduga apa gimana? Iya, dia ini bandar nih. Bandar Jakarta nih, 0818. Yang ada datanya 86. Nama restoran seafood ya Bandar Jakarta. Bukan. Iya. 617 ya 0818 866 617 ya. Nah, ini muncul nih ya. Dia ada 100 penanda nih. Dia dikenal sebagai apa? Nah, siapa aja? Ini Jerilo ya. Jadi Jerilo nih. Jerilo itu disebut di sini nih, Jerilo. Iya. Ya. Jerilo, ada situ ya. Itu di skema yang pertama, skema kedua. Skema yang kedua ya. Oh, yang di atasnya bukan FS ya. Iya. Terusnya ada dikaitkan dengan Bank Husinda Dewa Online ya. Dewa Online. Iya. Ya. Kemudian Husinda 303. Jadi emang ini ya. Kemudian ada atas nama Bapak Sinda rekanan Danpas PT IKA. Wow. Oke. Jadi dia ada yang nyetat ya. Teman Royko Pol 94. Royko Pol polisi 94 ya. Big Boss 303. Kemudian Pak Husinda tamu Karo, kepala biro. Kepala biro apa? Karo apa? Karo apa nih? Karo apa nih, ya kan? Dia tercatat di lengkap ya. Iya, ya kan? Oke.
Husin rekan Kapol 8. Ya, Kapol Kapol apa? 8. Apa kepala apa kepolisian? Apa? Nggak 8 ngerti juga nih ya kan? ya. Jadi ada yang mencatat begitu ya. Terusnya ada lagi. Jadi yang apa tuh sangat familiar dengan ini, dengan ya kepolisian lah ya. Dan pas PTIK ada juga menyebut tapi tidak mau saya sebut nama ya. Ini nama seorang pejabat polisi, Bapak Husinda, teman seorang polisi. Saya nggak mau sebut. Bla bla bla. Bla bla bla. Levelnya apa, Pak? Jenderal. 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 Di Jakarta apa di luar Jakarta, Pak? Jakarta. Ya. Terusnya teman juga menyebut nama orang nama pendek ya. Dan nama itu juga jenderal, nama depannya jenderal. Ya. Oke. Nah, ini kan cara kita mengetahui get kontak. Terus sekarang kita mau cek lagi ya. Cek lagi nih. Ada atas nama Adit nih ya. Adit ini dalam skema yang kedua juga. Skema juga ya, skema yang kedua ya. Sekarang kita yang kedua, yang pertama lah. Ini skema kedua ya. Oke. Sekarang si ini kita cari nama teleponnya. Ini nih ya. Yoga. Menarik ini, menarik. Yoga ya. 062 kita pakai ini ya. Ya 62 nih. Sebentar ya, 62. Ya, ya, Pak. Atas nama Yoga nih. 62812. Ini skema yang pertama ya, Pak ya? Apa kedua juga, Mas? Skema yang pertama nih, Bang. Oke, yang FS di atas ya. 62. Iya, FS just 62. Ya. 812 812 8383 7138 7138. Ini atas nama siapa? Nah, ya. Nah, Freddy. Nah, ini atas nama Freddy nih. Kalau di sini Freddy DVD Winato rekan Indak. Jadi di kepolisian itu ada Kasubdit Indak. Oke. Industri dan Perdagangan. Polda ada. Jadi ya. Bariskem ada. Gitu ya kan. Terusnya Freddy Resmob. Lihatin. Resmob kan istilah kepolisian. Dia tercatat juga. Judi 303 online. Freddy Resmob. Jadi temannya mungkin dia nyatet aja, nyatet nama dia. Iya, ya kan. Biar pengingat gampang diingat gitu. Pengingat, iya, ya kan. Kemudian Dadap, Indak, ya Indak. Nah, Ade Aliang polisi, polisi. Ya. Terusnya Bapak Freddy tamu Kasubdit. Jadi dia pernah nih datang ke Kasubdit, ya. Jadi tamu. Dicatat. Mungkin ini sama polisi nih, ajudan siapa nih ya. Ya, ada nama nih. Ini kalau ini nama tidak mau saya sebutkan ya. Nama itu ada di dalam Satgasus ya. Pak Ferdi. Satgasus Merah Putih. Iya, teman pejabat titik. Ini jenderal juga. Jenderal ini. Bintang berapa? Bintang 1. Bintang 1, Bos. Ya. Oke, bintang 1 berarti levelnya ngerti saya. Iya kan. Jadi kita dari get kontak ini mengetahui bahwa nomor telepon dia dicatat oleh orang sebagai apa. Berhubungan dengan siapa. Nah, jadi begitu itu satu aplikasi get kontak yang kita itu ya. Nanti setelah tayangan ini tayang bisa jadi mereka pada membersihkan diri dong. Oh, ada yang kemarin saya cek datanya udah tidak bisa diakses lagi, data-data telepon. Dan ini menurut saya data-data telepon udah nggak bisa diakses. Artinya apa sih, Bang Uya? Saya kan sudah sampaikan bahwa perlindungan judi oleh oknum polisi ada. Saya berani tegaskan, ya. Saya berani tegaskan itu, ya. Itu indikasinya kemudian ketika ada perintah Pak Kapolri tindak dalam waktu tidak
1 hari 2 hari udah digerebek berapa tempat. Judi judi online online, itu kan, iya. iya, judi online itu kan tidak sama dengan judi konvensional ya, yang bisa dilihat mata. Semuanya pemantauannya Iya. lewat cyber ya. Kok bisa secepat itu tiba-tiba ya? Nah, berarti data itu sudah ada di polisi. Sudah ada. Sudah Cuma selama ini ada. didiemin gitu ya. Didiemin. Pembiaran namanya. Namanya, Bos. Iya, iya, ngerti saya. Ya, Noted. pembiaran namanya, Iya. Bos. Kemudian ketika saya sampaikan bahwa diduga ya ada perlindungan terhadap judi online ya oleh katakanlah FS, muncullah 2 hari 3 hari kemudian ini tersebar masif ya. Ini yang skema FS paling di atas ya? Iya ya, ini masif ya. Saya bilang FS akan melakukan perlawanan dengan mendiskreditkan di tim sus. Muncullah yang kedua ini, Bang. Ya. Oke. Itu artinya apa sih? Artinya memang itu ada perlindungan ya. Karena dokumen ini adalah dokumen yang dibuat oleh polisi, ya. Dokumen-dokumen seperti ini dibikin oleh polisi. Hanya polisi yang bisa, ini dokumen seperti kalau mau paparan kasus ya. Gelar perkara. Kemudian hanya polisi yang bisa mendapatkan data-data informasi ini, penyelidik. Nah, artinya kalau memang sampai keluar 2 skema yang berbeda dan itu keluarnya secara masif tiba-tiba dan itu hanya data yang hanya bisa dikeluarkan oleh polisi, ini mungkin nggak kalau ini adalah kesengajaan dikeluarkan dari internal? Iya. Karena ada persaingan di dalam. Betul, ini data internal. Iya. Dan masif beredar di tengah masyarakat. Sampai ada dua skema. Kenapa kira-kira analisanya? Ya ini 2 grup yang berbeda nih. Jadi ini sebetulnya sikut-menyikut di dalam. Oke. Jadi ada 2 grup yang melindungi judi online berbeda-beda gitu. Bukan 2 grup, lebih dari 2 grup kali. Grup lain aja sekarang lagi tidak tersinggung ya kan? Oh, gitu, tidak kena singgung ya, ketar-ketir iya tapi tidak kena singgung. Oleh karena itu kan kita minta Pak Kapolri kan di depan rapat kerja kemarin kan Pak Kapolri juga akan menindaklanjuti atas permintaan DPR. Bener apa enggak gitu loh. Kalau menindaklanjuti menggerebek sih itu sudah. Tetapi bandar-bandarnya ini belum diekspos nih. Belum diekspos, sudah pada lari mungkin. Kalau bandarnya kena, baru kan bisa didalami dia tuh nyetor ke siapa. Jadi intinya bos besar atau orang yang melindungi judi online 303 ini sebetulnya siapa? Adalah salah satu dari 2 skema tadi. Salah satu dari 2 skema tadi. Apa ada lagi di atas? Kalau yang satu kan sudah saya sebut, ya saya dapat informasi bahwa Pak FS ya. Pak FS begitu. Nah, jadi itu paling di atas apa ada lagi di atasnya? Dia paling di atas kalau dalam skema ini ya. Iya. Kalau di atasnya lagi mungkin ada juga pada zamannya ketika yang di atasnya itu masih aktif ya. Oke. Gitu. Mungkin kakak asuh gitu, kakak asuh gitu. Ada istilah kakak asuh. Dewan Kehormatan Pembina. Iya, kakak asuh pembina ya. Jadi waktu komisaris. Iya, jadi ada seperti itu. Iya, kalau nanti kita sebut nama bisa kita. Iya, jangan. Bisa kena kita ya. Karena teman saya udah dilaporin tuh teman saya tuh. Diolipa sama Kamarudin. Iya, ada yang laporin kan, tapi pengacara juga ya Om Tri yang laporin. Pengacara, makanya itu. Ini juga mereka ini kan juga kuat, Bang ya. Iya. Bapak Sugeng ada rasa takut? Ada ketakutan tersendiri? Takut tidak, tapi hati-hati iya. Karena kalau takut kita tidak berani bicara dong. Ya kan? Iya. Kita harus berani bicara kebenaran, tapi dalam ukuran-ukuran yang pas gitu ya. Jangan ada istilahnya bagus tuh istilahnya Andi Arief tuh. Jangan karena kita silau dengan kamera dan juga corong yang banyak, kita jadi kesurupan panggung. Kesurupan panggung. Malah kepleset kesurupan panggung. Kesurupan panggung, Bang. Kesurupan.
Ngomong apa berlebihan aja lah ya. berlebihan ya. Iya, Janganlah ya, saya nggak mau dibilang bahwa nggak berani, ya nggak apa-apalah ya. Tapi kan kita perjuangan tidak hanya hari ini saja. IPW itu harus eksis. Karena masih banyak orang yang membutuhkan kita. Jangan kita kesurupan sekarang, orang lainnya nggak bisa kita tolong. Ya, gitu. Karena IPW sempat bilang juga bahwa ada dugaan oknum yang menjadi backing judi online dapat fee 30% per tahun. Dan IPW juga ungkap setoran uang judi ada oknum polisi berinisial F terima $US hingga Singapura dolar per bulan. Saya ada datanya itu. Saya ada datanya itu. Oke. Ada, saya punya ya. Tapi kan harus kita cek and recheck. Oleh karena itu saya tidak mau menyebut nama ya secara itu ya. Kalau aliran dananya, pucuk aliran dananya di mana? Berhenti di mana? Kalau aliran dana paling atas ini, tadi, sementara saya rekap keuangan aja ya. Kalau kemudian kemana aliran dana yang punya ini tentu kalau menggunakan perbankan, PPATK ya. Iya. PPATK kalau saya belum dapat. Ini makanya masih menunggu. Makanya siapapun yang punya informasi, ya silakan ya. Banyak sih yang memberi informasi tapi belum faktual nih ya. Kalau sudah apakah faktual, KPK harus turun tangan? Kalau ada unsur korupsinya ya, misalnya kita cukup punya bukti awal saja, saya akan laporkan juga ke KPK. Tapi kita tidak punya cukup bukti awal yang disebut valid ya. Kemarin kan ada tampak itu melaporkan dugaan pemberian uang dari FS kepada LPSK ya. Betul. Dilaporkan. Nah itu sedang diselidiki kan, penyelidikan lah ya. Tapi apakah bisa dengan cukup bukti itu aja? Ini yang masih jadi tanda tanya. Oke, jadi emang ada kan IPW sempat bilang juga ada operasi sebar dana pas saat pengungkapan Brigadir J, itu benar apa tidak? Saya dapat informasi seperti itu. Iya. Nah, kemudian ada slip of the tongue menyebut secara langsung DPR, makanya saya klarifikasi kan, ya. Iya. Kalau kita harus jujur, kalau nggak punya data jangan mengarang-arang ya. Tapi kalau kita membuat analisis boleh dong, orang ini negara demokrasi ya kan. Betul. Oke. Karena aliran dana ini sempat dibilang juga ada artikelnya, aliran dana judi online ini ke oknum polisi memang dibenarkan sama PPATK, dan ada juga rekening IRT, ibu rumah tangga dan pelajar juga di situ. Waduh, itu kalau PPATK itu valid, Bang. Iya. Yang punya kewenangan dan akses atas data-data ya. Triliunan katanya dalam 1 tahun. Iya. Dan sampai katanya udah ada 400 lebih rekening yang diblokir atau dibekukan, dan sekitar 800 miliar yang sudah dibekukan katanya ya. Kira-kira apakah aliran dana ini bisa terindikasi atau terendus sampai ke aliran dana ke luar negeri untuk indikasi pencucian uang? Kata dari Pak Natsir Kongah ya, justru judi online ini dampak ekonominya sangat besar karena uang itu bermigrasinya keluar ya. Migrasi, jadi uang rakyat yang main kecil-kecil dikumpulin menjadi ratusan miliar, jadi triliun. Bermigrasinya ke Virgin Island katanya, Kepulauan Virgin Island yang tidak kena tax itu. Bebas pajak. Bebas pajak. Iya. Kalau dari sana kita sungguh-sungguh ya ingin memberantas ya. Ya bisa. Problemnya kemudian kewenangan itu kan tertutup oleh penyidik ya. Penyidiknya juga mungkin main-main. Bang, reserse kita ini ya, saya IPW mendapatkan pengaduan tuh 80% keluhan soal penanganan kasus oleh reserse. 80%. 80%. Pengaduan masyarakat kepada IPW itu soal kinerja reserse, menyimpanglah, berpihaklah, menjolimilah. Ini saya dapat satu nih, ini dahsyat nih. Kita akan rilis yang ini ya. Seorang bintang 1 ya memanipulasi dokumen yang di dalam kewenangan tugasnya. Ya, yang harusnya dia
membela menegakkan keadilan, dia kemudian mengkriminalisasi orang. Tapi ketika ditanganin, dilaporkan kepada Ferdi Sambo, terjadi impunity juga. Jadi praktek pemberian kekebalan hukum nggak ditindak terhadap orang ini, terhadap jenderal ini. Iya, kita mau rilis yang ini. Ini levelnya apa nih di polisi? Jenderal, dia kepala. Kalau itu berarti polisi daerah, karo lah, tingkatannya karo lah. Ya. Tingkatan karo, iya. Iya, bintang 1, Bang. Bintang 1. Terkait penyidikan, tugas pengawasan penyidikan, kita mau bongkar nih, ya. Nah, tapi saya penasaran nih Pak, yang tadi nih, yang Jenderal Bintang 1 ini siapa nih? Nanti saya kirim ke Bang ini rilisnya. Rilisnya saya kirim ke timnya Bang Uya, ya. Ditunggu loh. Iya. Kita selalu akan bikin pemantauan sama polisi ya, dan saya berharap Pak Kapolri mohon merespon memberi atensi ya. Ini kita punya bukti-bukti. Kalau kita sudah rilis, kita punya bukti cukup ya. Kalau sudah rilis. Kalau belum, kita masih analisis. Kayak sekarang nih, masih analisis nih. Tapi begitu datanya kuat, kita tidak khawatir, tidak ada rasa takut. Iya, gitu ya. Iya. Oke Pak. Siap. Kita tunggu rilisnya. Siap. Dan terakhir saya mau tanya, menurut Pak Sugeng, kira-kira Pak Ferdi Sambo ini akan mendapatkan hukuman seberat apa kira-kira? Ya itu saya nggak bisa nebak, Bang Uya ya, karena itu. Tapi nggak mungkin lepas dari hukuman kan? Enggak, ya makanya kan pengenaan pasalnya itu berlapis ya, 340, 338 ya. Kalau 340 tidak, maka 338 pasti kena. 38. Ya, karena pengakuan dia menyuruh si, katakanlah FS tidak ikut menembak, ya. Tapi dengan menyuruh Baradae menembak, berarti dia kena pasal 56, ya. 338 56, ya, menyuruh melakukan, ya. Atau kalau yang disebut perencanaan di saguling itu memenuhi unsur perencanaan, minimal kena 20 tahun tuh dia. Iya, minimal ya. Minimal ya. Iya. Gitu, Bang Uya. Oke, siap. Dan yakinkah apakah penegak hukum kita akan secara profesional dan presisi menangani kasus ini? Sementara ini on the track lah ya. Yang harus kita jaga ini adalah proses di pengadilan. Karena pengadilan itu kan bukan anak buahnya presiden. Kalau Jaksa Agung sama Kapolri anak buahnya presiden, bisa dikontrol langsung sama presiden. Dikontrol, ya. Tapi kalau pengadilan itu udah independen tuh, bisa apa saja terjadi di sana. Oleh karena itu kita berharap Ketua Mahkamah Agung juga meresapi rasa keadilan masyarakat, ya, dengan menunjuk nanti hakim-hakim yang punya kredibilitas yang tinggi, ya. Gitu. Gitu, Bang. Siap. Oke, siap, Pak Sugeng. Terima kasih Bang Uya, senang atas obrolannya bertemu dengan Bang Uya, ya. Iya, sama-sama terus kawal kasus ini. Iya. Salam hormat buat rekan-rekan juga di IPW. Terima kasih. Dan selamat teruslah malam. menjadi pengamat kepolisian dan mengawal keadilan di negeri ini. Terima kasih, Bang Uya. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar